Terima kasih Bapa.
Terima kasih ya Roh Kudus. Oh ya niralamaya shikaraya batayani semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidup. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Kuralabaya shikara barabaya. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, kemurahanmu, kasih setiamu tak akan pernah habis di dalam hidup kami. Ralamaya shikara maya ramara ramaya shikara ramaya sandera ramaya shande. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa. Amin, amin Tuhan. Lebih tinggi, oh shikini karamataya shana, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur. Syukur Bapa, ku bersyukur, oh Tuhan,
Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu, kebaikan, kemurahan-Mu, kasih-Mu tak pernah luntur dalam hidupku. Kasih-Mu sepanjang hidupku. Oh Bapa, oh ya namanya oh ya lama ya nakura bataya shi. Kori mekete syakantu. Oh ya lama ya shikana kana. Terima kasih Tuhan. Oh ya, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur ya Bapa, ya Bapa. Ku bersyukur. Oh, thank you Jesus. Terima kasih untuk dekapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Panggil dia Bapa. Panggil dia Bapa yang baik. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh Bapa, Bapa, Bapa. Oh Bapakku. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku Terima kasih Bapa. Inilah pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama-Mu Tuhan kami cakap menanggung segala perkara.
Bersama-Mu Tuhan kami pasti mau Kau berikan kemenangan Tuhan. Kami percaya Engkau angkat kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Karena kami tahu Tuhan, bukan karena kuat hebat kami, tetapi karena Roh Tuhan yang ada bersama dengan kami, Roh Kudus yang menyertai kami, Tuhan yang bersama dengan kami. Kami percaya bersama Tuhan tidak ada yang sukar, bersama Tuhan selalu pasti ada jalan keluar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling mulia kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus luar biasa saudara, amin. Siapa yang percaya lambaikan tanganmu saudara, dan berikan tos saudara minimal 5 orang. Katakan Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Yeay. Tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya. Tiada seperti siapa? Yesus Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, Kasih-Mu yang mulia, tiada terselami. selami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Oh ya, Hidupmu bagi diriku, tiada yang seperti Yesus. yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Mari lompat saudaraku. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Siapa? Oh, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh, na 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 na, na 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 na, na na. Siapa? Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk saudaraku, silakan duduk saudaraku. Oh Tuhan Yesus, Tuhan yang baik saudara, amin.
Tuhan Allah yang dahsyat dan hebat, yang selalu ada bersama dengan kita. Amin. Terima kasih Bapa, karena Engkau Allah yang setia bagi kami. Dan sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau beserta dengan kami. Engkau yang menyertai hidup kami Bapa. Dan kami sangat bersyukur untuk kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh ya Rabbi ya Syukur. Ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Amin. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Engkau hadir di sisiku Tuhan, dan Engkau berkata, jangan takut anakku. Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Ya, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan sudah terbukti di
kemurahan dan kebaikannya itu terbukti di sepanjang hidupku. untuk selamanya. Ku kan setia Melayani Oh Bapa, sepertimu. Yesus, Kau Allahku. Mari balik berdiri saudaraku. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Asikiti narama sikiti kiara para sikiti kiara. Eki narama sikiti kiana nama sikiti. Mari kita ambil waktu untuk kita menyembah Dia. Allah yang setia, itulah Allah kita. Walaupun kadang kita tidak setia, Dia tetap setia. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Di tahun yang baru ini, percayalah, kesetiaan Allah tidak pernah berubah. Dia Allah yang setia dan tetap akan setia. Apapun tantangan yang akan kita hadapi di tahun ini, kita boleh percaya bahwa kesetiaannya akan menolong kita, akan menuntun kita untuk kita terus bertahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kesetiaan-Mu. Kami mengucap syukur karena kami boleh mengenal Allah. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami memberikan waktu yang terbaik Tuhan Yesus, untuk kami seperti Maria duduk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Persiapkan kami semua Tuhan, persiapkan hamba-Mu, supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah benar-benar firman Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi jemaat-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan waktu ke depan ini hanya di dalam tangan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu. Bisa lambaikan tangan yang di atas, shalom. Ya, luar biasa. Hari ini Tuhan berikan cuaca yang sangat cerah. Beberapa hari ini tidak hujan, ya. Jadi kita bisa menikmati. Tadi malam yang mungkin jalan-jalan ada car free night, ya. Bisa berjalan-jalan bersama keluarga. Terima kasih untuk waktu-waktu yang luar biasa. Bapak Ibu, kita memasuki tahun yang baru, tahun 2024, ya. Judul firman hari ini adalah move on,
ya. Kita akan bergerak ke depan seperti Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku, ya, dan menuju kepada tujuan di depan. Ya, saya percaya di tahun yang baru ini, tahun 2024, setiap kita pasti punya kerinduan, punya resolusi, ya, punya target, punya goal. Mungkin ada yang punya goal, wah saya akan baca Alkitab, selesaikan dalam 1 tahun. Ya, puji Tuhan. Mungkin ada yang punya goal, saya akan belajar berpuasa. Gereja ini ambil puasa ya 40 hari ke depan sampai bulan awal Februari. Ya, Bapak Ibu bisa ikut ambil bagian. Mungkin ada yang punya resolusi atau goal untuk tahun ini menurunkan berat badan. Ya, saya mau nurunin 5 kilo ya. Dan kalau target saya tahun ini adalah saya ingin hidup lebih sehat, ya, dan hidup lebih ceria, ya, buat istri saya tercinta. Yes, ya, itu saya tahu kerinduan istri saya, ya, supaya saya lebih ceria. Jadi dekat-dekat dengan saya itu lebih menyenangkan, tidak menakutkan. Ya, itu goal saya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, setiap kita pasti punya resolusi, punya goal di tahun 2024, ya. Tapi Bapak Ibu, ketika saya menyiapkan materi ini, Tuhan mengingatkan saya, ya, bahwa Tuhan tidak berubah. Amin. Kasih-Nya buat kita itu tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Kristus Yesus tidak pernah berubah sejak dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Seringkali kita merasa, wah nanti di tahun 2024 ya Allah akan menyertai aku lebih lagi. Kasih-Nya akan menyertai saya lebih lagi. Bapak Ibu, kasih Allah sudah maksimal buat kita. Ya, 2023, 2024 Allah akan selalu menyertai kita. Ya, apapun tantangannya, kita boleh percaya bahwa kasih-Nya tidak pernah berubah buat kita. Ya, pada waktu saya menyiapkan materi ini, saya dikasih sebuah perumpamaan. Bapak Ibu bisa bangkit berdiri, ya, biar semangat. Bapak Ibu temukan satu orang, Bapak Ibu jabat tangannya, ya, satu orang temukan jabat tangannya, ya, ya, lalu temukan yang lain jabat tangan, ya, jangan dilepaskan. Nah, kira-kira berapa lama Bapak Ibu bisa jabat tangan teman-teman kita? Ya, terima kasih. Ya, yang suami istri jabat tangan, berapa lama? 1 jam? Silakan duduk Bapak Ibu, ya. Nah, waktu kita jabat tangan, berapa lama kita bisa pegang tangan pasangan kita? Nah, tergantung, ya. Tergantung ada tempelannya enggak, ya. Mungkin 1 jam, mungkin 2 jam. Ada yang mungkin tangannya berkeringat 15 menit aja sudah berkeringat gitu ya. Nah, pegang tangan, ya. Tahukah Bapak Ibu kalau Allah memegang tangan kita, Allah tidak akan pernah melepaskannya. Amin. Yes. Kita bisa percaya bahwa Allah tuh selalu memegang tangan kita. Mungkin ketika kita pegang tangan Allah, ya, kita hanya bertahan sebentar. Habis itu capek, tapi Allah tidak pernah melepaskan tangannya buat kita. Ya, memasuki tahun yang baru ini persepsi kita bahwa kesetiaan Allah selalu menyertai kita. Allah gak pernah tidak setia, walaupun kita seringkali tidak setia. Allah selalu setia, Allah selalu memegang tangan kita, dan Allah selalu beserta kita. Amin. Ini melandasi firman kita. Jadi kita memasuki tahun 2024 ini dengan sebuah persepsi bahwa Allah selalu beserta kita. Jadi apapun tantangannya, apapun yang kita hadapi, ya, kita tahu Allah ada di pihak kita. Dan jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Amin, Bapak Ibu. Nah, firman hari ini didasarkan dengan sebuah analogi, Bapak Ibu. Ulangan 6 ayat 23 berkata seperti ini. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan
kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang. Nah, kita akan belajar dari kehidupan seorang yang luar biasa namanya Yosua. Nah, Bapak Ibu, perjalanan hidup kita orang percaya itu dianalogikan seperti perjalanan hidup bangsa Israel. Ya, jadi bangsa Israel itu pernah melakukan sebuah perjalanan Exodus. Bapak Ibu bisa membacanya di kitab Keluaran. Ya, kitab Keluaran itu menceritakan ada 5 kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. Ya, kebalik-balik mungkin ya. Nah, kitab Keluaran mencatat perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan perjalanan bangsa Israel itu menggambarkan perjalanan kita orang percaya. Ya, ada sebuah analogi dan perjalanan bangsa Israel itu bukan sebuah dongeng, Bapak Ibu. Itu adalah sejarah, fakta yang tercatat di dalam kitab-kitab lain, ya, yang tercatat di dalam sejarah di bangsa Mesir, di bangsa-bangsa di Arab sana, ya. Ada sebuah bangsa yang melakukan perjalanan keluar dari tanah Mesir memasuki sebuah tanah baru, tanah Kanaan. Nah, perjalanan kita itu dianalogikan seperti perjalanan bangsa Israel. Dan bangsa Israel itu mengalami 4 tahap dalam kehidupannya. Yang pertama, ya, bangsa Israel itu bangsa yang menjadi budak di Mesir. Ya, mereka dijajah selama 400 tahun. Ya, bukankah kita itu dulu adalah budak dosa, Bapak Ibu? Manusia lama kita itu adalah orang-orang yang tidak punya masa depan, kita adalah budak dosa. Tetapi syukur, Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan kita punya Musa yang lebih sempurna, yaitu Yesus Kristus, yang membawa kita keluar dari perbudakan dosa. Amin. Kita menjadi manusia baru, ya. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Dan gambarannya kita keluar dari perbudakan, kita dibenarkan karena Yesus. Karena Yesus mati buat kita dan dia dibangkitkan, maka kita dibenarkan. Kita tidak lagi menjadi budak dosa. Kita orang merdeka. Kita dilepaskan dari kutuk dosa. Dan dalam perjalanannya keluar dari tanah Mesir itu, bangsa Israel melakukan sebuah perjalanan Exodus, ya. Kita tahu ada 40 tahun mereka berputar-putar, ya. Itu menggambarkan kehidupan kita yang dikuduskan setiap hari. Ya, ketika kita keluar dari mentalitas dosa, mentalitas cara pikir sebagai budak dosa, cara pikir kita diubahkan. Makanya banyak kesaksian, dulu sebelum saya kenal Tuhan, saya orangnya seperti ini. Sekarang ketika saya tahu Tuhan Yesus, saya menjadi ciptaan baru, ya kan? Oh, saya jadi orang yang lebih sabar. Saya jadi orang yang pemaaf. Saya jadi orang yang tidak khawatiran, ya. Kita mengalami, kita dikuduskan setiap hari, ya. Kita diubah setiap hari menjadi sempurna seperti Bapa kita di surga. Amin, Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian. Itu dianalogikan, digambarkan seperti kita yang nantinya masuk kepada tanah perjanjian kita di surga bersama Yesus. Nah, Bapak Ibu, inilah gambaran kehidupan kita. Dan hari ini kita akan belajar karena bangsa Israel, ya, dipimpin oleh Musa, lalu kemudian satu titik terjadi pergantian, ya. Musa sudah waktunya dan digantikan oleh Yosua. Hari ini kan kita akan belajar di tahun yang baru ini 2024, ya, momen yang sangat pas. Kita akan belajar bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel. Mari kita baca ayatnya, ya. Yosua 1 ayat 1 sampai 11. Ayatnya cukup banyak, tapi kita mau baca. Ya, saya percaya, ya, kalau kita membaca firman Tuhan dengan benar, ya, ada berkat di dalamnya. Katakan amin, Bapak Ibu. Amin. Yuk kita baca. Yosua 1
ayat 1 sampai 11. Kita baca sama-sama ya, pelan-pelan aja, enggak usah terburu-buru ya. Saya dikasih waktu sampai jam 3 sore hari ini, jadi kita sama-sama, oke? Yes. Yosua 1 ayat 1 sampai 11 firman Tuhan berkata seperti ini. Mari Bapak Ibu baca bersama-sama. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah dijanjikan kepada Musa. Ayat berikutnya, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ya, terima kasih. Ya, ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu setelah Yosua mendapatkan perintah ini, lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakan bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Amin. Ya, diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan, ya, yang menyimpannya di dalam hatinya dan mempraktekannya di dalam setiap hari. Bapak Ibu, Yosua, saya kasih sedikit sejarahnya. Ya, jadi bangsa Israel keluar dari Mesir itu dipimpin oleh seorang nabi yang sangat besar, namanya Musa. Ya, dan Musa memimpin bangsa Israel ini 40 tahun. Ya, Musa disuruh Tuhan membawa keluar bangsa bangsa Israel dari Mesir untuk masuk ke sebuah tanah perjanjian, namanya tanah Kanaan. Ya, tapi karena ketidaktaatan bangsa Israel, mereka harus berputar-putar 40 tahun lamanya. Dan ketika waktunya sudah selesai, akhirnya Musa menyelesaikan tugasnya. Ya, dia tidak bisa membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah itu, hanya sampai di batasnya. Dan tugas itu diberikan kepada Yosua. Nah, jadi yang kita baca ini, ya, kitab Yosua ini Yosua 1. Artinya kita di awal perjalanan Yosua, ya. Yosua 1. Yosua 1 ini awal perjalanannya Yosua memimpin bangsa Israel. Dan di awal perjalanannya Yosua diberi tugas yang besar. Bapak Ibu, kalau saya ya diberi
seperti Yosua, ya kan, dikasih sebuah tugas, ya kan. Oke, kamu menggantikan pemimpin sebelumnya, Musa, ya, untuk memimpin sebuah bangsa ini. Maka di awal kepemimpinan saya, yang saya lakukan mungkin tidak seperti Yosua, ya. Saya mungkin ambil waktu dulu, udah deh kita ngucapin syukur dulu, ya perjamuan kasih, ya makan dulu, wah syukuran, jadi pemimpin, ya kan. Habis syukuran mungkin saya ambil waktu untuk mengenal bangsa ini dulu. Siapa sih pemimpinnya dari suku Lewi, siapa pemimpinnya dari suku Yehuda, ya kan. Karena nggak gampang masuk, begitu diangkat jadi pemimpin, langsung dihadapkan kepada tugas besar. Tugas masuk ke tanah perjanjian. Dan di tanah perjanjian itu bukan tanah kosong, Bapak Ibu. Di situ ada bangsa yang sudah mendiami tanah itu, namanya bangsa Enak. Dan bangsa itu tingginya 2 meter. Ya. Kalau kita pernah ikut sekolah minggu, Bapak Ibu tahu, ya. Pada saat awal, waktu Musa mengirimkan 12 pengintai, ya kan, yang 10 berkata, enggak mungkin kita bisa menaklukkan bangsa ini, bangsanya gede-gede, ya kan, bangsanya tinggi besar, kita seperti belalang. Nah, di zaman kepemimpinan Yosua ini, Yosua diberi tugas. Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar, ya, memasuki tahun 2024 ini, ya, kita bisa memilih 2 hal. Yang pertama, kita bisa memilih rencana saya, atau kita bisa pilih rencana Tuhan. Ya, kalau saya sebagai Yosua dan saya membuat rencananya saya membuat yang gampang-gampang dulu. Wong barusan jadi pemimpin kok, ya. Santai dululah, toh bangsa Israel sudah 40 tahun muter-muter, tambah 2-3 tahun enggak apa-apalah ya. Gitu. Kenapa saya membuat sebuah rencana yang simple aja? Karena seringkali kalau kita membuat rencana itu selalu berdasarkan kemampuan saya. Benar ya? Nah, saya mau cerita sedikit. Setiap tahun, ya, memasuki tahun yang baru, kami, saya dan istri punya kebiasaan, dan kebiasaan ini ditularkan dari istri saya. Istri saya orang yang sangat suka membuat rencana, ya, plan freak namanya, ya. Jadi rencananya itu selalu terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama adalah mencatat kebaikan Allah yang sudah terjadi tahun 2023. Siapa yang di sini yang pernah mencatat kebaikan Allah tahun 2023? Wah, enggak ada ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu gajian tanggal 1, pernah enggak? Hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 10 ya? 14. Tanggal 14 Anda bertanya-tanya, aku gajian tanggal 1, tanggal 2. Tanggal 14 duitku kemana aja ya? Kok raono yo? Ketoke disi gajiannya oke. Tapi kok uangnya sekarang kemana? Kenapa Bapak Ibu? Karena nggak pernah dicatat. Mungkin waktu kita membelanjakan kita ingat, oh ya hari ini makan segini, diinget-inget. Tapi beberapa jam, ya, lupa. Lalu kemudian tanggal 13, 14 gitu, loh uangnya kemana aja ya? Jangan-jangan ada tuyulnya nih, ya kan? Kenapa? Karena kita nggak pernah mencatatnya. Nah, saya belajar, ya, bahwa mencatat itu menolong kita. Dan ketika kita memasuki tahun yang baru, bagian yang pertama yang kita lakukan adalah mencatat kebaikan Allah di tahun sebelumnya. Kalau kita mencatat, ternyata banyak yang sudah Allah kerjakan dalam kehidupan saya. Lalu setelah saya mencatat semua itu, lalu saya mulai mencatat, membuat list tahun 2024 itu apa yang ingin saya capai bersama Tuhan. Ya, saya buat catatannya 1, 2, 3 gitu ya. Lalu setelah saya buat catatannya, seringkali kemudian saya berdoa, Tuhan, ini kerinduanku. Tanda tangan dong Tuhan. Nah, gitu ya. Tanda tangan tuh Tuhan. Karena kalau kita berdoa menyerahkannya, maka
dan Tuhan oke, berarti Tuhan memberi kekuatan. Tapi seringkali dan banyak kali Tuhan ngomong, Van, apa yang kamu tulis itu planmu. Plan yang terlalu simple buat aku. Aku gak mau kamu mengandalkan kekuatanmu untuk mencapai. Karena yang saya tulis biasanya yang saya mampu. Ya kan, nulis rencana kan harus realistis. Ya kan? Tapi Tuhan berkata, tahun ini adopsi rencanaku. Adopsi apa yang sudah aku tulis buat kamu di tahun 2024. Amin. Karena Tuhan punya rencana buat Bapak Ibu. Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Dan percayalah, rancangannya jauh lebih baik dibanding rancangan kita. Amin Bapak Ibu. Karena Allah tidak dibatasi waktu. Allah tahu ke depan apa yang akan kita hadapi. Dan butuh apa untuk menghadapi itu. Makanya Bapak Ibu, kita bisa menjadi pilihannya. Kita bisa mengajukan rencana kita. Atau kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau belajar Tuhan Yesus. Tahun 2024 ini, aku mau belajar untuk mengadopsi rencanamu. Apa Tuhan rencanamu untuk saya hari ini? Dan seringkali rencana Allah itu di luar kemampuan kita. Kita butuh Dia untuk menggenapi rencananya. Seperti Yosua ini, Bapak Ibu. Yosua baru diangkat. Dia sudah punya tugas, Allah punya rencana untuk dia. Dia harus memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Dan tanah itu bukan tanah kosong. Itu tanah yang didiami oleh orang-orang enak, orang-orang yang besar. Ketika Yosua menghadapi itu, mungkin dia percaya, Tuhan, Musa yang sedemikian besar aja gak bisa membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Apalagi saya Tuhan, apalagi saya. Tapi kita mau belajar bahwa Yosua belajar untuk percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu, amin. Nah Yosua 1 ayat 1 sampai 11 ini menolong kita untuk melihat di dalam rencana Tuhan itu ada apa saja sih? Karena seringkali rencana Tuhan itu memang terlalu besar buat kita. Kita nggak mungkin menggenapi rencana Allah dengan kekuatan kita, nggak bisa. Makanya Tuhan juga tahu kita membutuhkan pertolongannya Dia. Maka di dalam rencana Tuhan itu ada 4 bagian yang kita bisa belajar. Mau belajar bersama-sama hari ini? Mau Bapak Ibu? Amin? Amin ya. Senggol kiri kanan, belajar yuk. Yes. Nah, Yosua 1 ayat 1 sampai 11 terdiri dari 4 bagian. Ya. Bapak Ibu kalau baca ya, baca pelan-pelan, Bapak Ibu akan melihat bahwa di setiap perikop Alkitab selalu ada banyak rahasia yang kita bisa belajar. Ya, waktu saya dapat ayat ini dari Bu Sarah, Tuhan apa maksud Tuhan? Dan Tuhan kasih ya 4 bagian ini. Kita mau belajar sama-sama. Baik, yang pertama ya, di dalam rencana Allah akan ada perintahnya. Betul ya Bapak Ibu? Perintahnya apa? Yuk kita buka sama-sama. Perintahnya ada di ayat 1 sampai 2. Bisa dibantu ke ayat yang tadi? Iya, ayat 1. Perintahnya ada di ayat yang kedua, ya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa Israel menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka orang Israel. Nah, ini perintah Tuhan, ya. Di dalam rencana Allah atas hidup kita selalu ada perintahnya. Nah, perintahnya buat Yosua adalah pergi seberangi sungai Yordan ini. Duduki tempat yang sudah aku siapkan buat engkau. Ya. Nah, yang pertama perintahnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau mengadopsi rancangan Allah buat kita,
selalu ada perintah yang Tuhan akan berikan buat kita di tahun 2024 ini. Amin. Ya, dan perintahnya mungkin di luar kemampuan kita. Tuhan mungkin taruh dalam hati kita untuk tahun 2024 ini untuk menjadi berkat lebih buat orang lain. Oh Tuhan, buat saya aja terbatas. Masa perintahmu saya harus jadi berkat buat orang lain? Ya, buat saya aja pas-pasan. Bagaimana mungkin? Memang tidak mungkin kalau kita menggunakan kekuatan kita. Tuhan, saya masih punya tanggungan. Tuhan, saya masih punya kewajiban ini. Kita bisa melis semua kebutuhan kita. Ya, tapi saya percaya kalau kita mengadopsi rencana Allah, ya, dan perintahnya mungkin kadang tidak bisa kita pahami, terlalu berat buat kita Tuhan. Ya, tapi kalau kita percaya, Tuhan akan mampukan kita. Amin. Mungkin 2024 ini Tuhan suruh kita untuk kita mengampuni orang-orang yang selama ini kita belum bisa ampuni. Ya. Tuhan nggak bisa Tuhan. Saya sudah mencoba mengampuni orang itu sekian tahun. Mungkin kita mencobanya menggunakan kekuatan kita. Tahun ini kita coba belajar mengadopsi rencana Tuhan. Amin. Tuhan, apa yang Tuhan taruh buat 2024 ini? Ini momen yang sangat penting Bapak Ibu. Karena kita akan mengisi tahun 2024 ini dengan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Seperti Bu Sarah pernah sharingkan. Kalau kita melakukan agenda Allah, maka agenda Allah itu sudah termasuk RAB-nya. Betul ya? Sudah ada anggarannya, ya. Kita mau belanja apa, Allah sudah menyiapkannya. Selama itu agendanya Allah. Tapi kalau itu agendanya kita, ya kita yang cari sendiri RAB-nya. Tapi kalau kita mengadopsi rencana Allah, maka sudah termasuk RAB-nya. Ya. Makanya kita belajar, Tuhan, apa yang Engkau mau Tuhan 2024 ini? Apa yang Engkau taruh dalam hidupku untuk aku lakukan 2024 ini? Untuk aku lebih mengasihi keluargaku. Untuk aku lebih hidup menjadi buah, menjadi berkat buat orang lain. Ya, untuk aku bisa hidup menjadi teladan buat suami, buat istri, buat anak-anak. Saya percaya perintah Tuhan buat kita enggak gampang, saya bisa pastikan itu. Karena Tuhan enggak mau kita menggunakan kekuatan kita. Tuhan mau kita bersandar kepada Dia. Amin. Maka rancangannya pasti jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Seringkali kita membuat goal yang simple, tapi goalnya Allah enggak simple. Saya bisa pastikan itu. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Dalam rencana Allah, rancangannya enggak hanya isinya cuma perintah-perintah tok. Ada bagian yang kedua. Bagian yang kedua apa? Ada janjinya. Amin. Ada janjinya. Perintah Allah itu disertai dengan janjinya. Dan janjinya itu seperti sauh yang kuat yang akan menolong kita. Ya. 2 Korintus 1 ayat 20 berkata seperti ini. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Ya, janji Allah itu selalu ya buat kita. Dan kita baca di Yosua ini apa janjinya? Tadi perintahnya apa? Menyeberang sungai, ya, menempati tanah yang sudah dijanjikan. Itu perintahnya Allah buat Yosua. Dan janjinya apa? Kita balik, bisa dibantu. Janjinya ada di ayat 3, 4, dan 5. Mari kita baca. Yang warnanya biru. Nah ini janji Allah. Allah tahu kita butuh janjinya, butuh sauhnya. Janjinya apa? Yang pertama, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun sampai ke gunung Libanon yang sebelah sana.
sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya akan menjadi daerahmu. Itu janji yang pertama. Yang kedua, Allah berjanji kepada Yosua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku menyertai engkau. Janji yang ketiga, dan tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Amin, Bapak Ibu. Ya, mungkin perintahnya impossible buat kita secara manusia. Tapi Allah berkata, aku berjanji menyertai engkau. Aku akan memberikan engkau kekuatan. Tuhan, aku gak mampu mengampuni orang yang selama ini menyakiti hatiku. Memang dengan kekuatan kita gak bisa mengampuni. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan akan menyertai kita. Sehingga kemampuan itu akan Tuhan berikan. Ya, sudah ada RAP-nya Bapak Ibu. Janjinya ya sudah include di dalam rencana Allah. Amin. Yes, kok gak ada yang exciting sih? Amin Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Bu Sarah ya. Di depan sini itu butuh dukungan Bapak Ibu ya. Kalau ngomong semuanya diem, ini jane mudeng apa ora toh ya. Ya. Makanya respon Bapak Ibu menolong saya untuk semangat membagikan firman Tuhan ya Bapak Ibu. Nah, jadi enggak hanya perintah di dalam rencana Allah ya, di dalam plans-nya, God's plan selalu ada janjinya. Ya, dan janjinya itu adalah janji yang manis, ya, janji yang Allah selalu tepati. Nah, kalau ada janjinya, kenapa ada bagian yang ketiga, yaitu penghibur, ada comfort. Kenapa? Nah, saya mau terangkan seperti ini Bapak Ibu. Seringkali kita mendengar firman Tuhan tentang janji Allah. Allah akan menyertai kita, Allah akan menolong kehidupan kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tapi Bapak Ibu, manusia itu punya kemampuan untuk apa ya istilahnya ya, untuk berasumsi, dan itu sangat berbahaya. Ya, saya kasih sebuah contoh. Ya, nah, ini contohnya tidak nyata, tapi kalau nyata pun tidak apa-apa. Ya, ada dua orang teman baik, orangnya ada di sini. Namanya Andri sama Alvin, double A ya, Andri dan Alvin. Saya pakai namanya ya Pak. Nah, Andri dan Alvin ini teman akrab dari kecil ya. Bahkan kalau mereka lain jenis, mama papanya menjodohkan mereka. Tapi karena sesama jenis nggak jadi dijodohkan ya. Nah, Andri suka mancing. Alvin seperti namanya suka makan. Wah, komplit, cocok ini kemana-mana ya. Yang satu suka mancing, yang satu suka makan. Suatu ketika Andri berjanji sama Alvin, Vin, besok ya, beberapa waktu ke depan, aku akan ajak kamu makan ikan bakar yang paling fresh. Andri berjanji seperti itu. Dan ketika Andri berjanji, Alvin matanya berbinar-binar, mengharapkan janji itu. Benar ya Andri ya? Pasti ya Andri? Pasti. Wah, lalu kemudian Alvin pulang ke rumah, dia membayangkan, berarti besok Andri akan jemput saya, pasti pergi ke rumah makan yang enak. Ya, nanti pasti Andri pesen barakuda, GT, apalagi baronang, semuanya dimasak gitu ya. Nanti saya pesan es teh yang banyak, sambal dabu-dabunya keluar, semuanya enak. Saya tinggal makan. Wah, ya kan? Andi berjanji, Alvin punya bayangan bagaimana janji itu digenapi. Pokoknya yang enak-enak. Lalu benar, besoknya ditelepon si Alvin. Vin, besok jadi makan ya? Jadi dong. Tak jemput, oke, bayangannya dijemput jam 5 sore, ya kan, makannya jam 6, pas makan malam. Andi bilang, Vin tak jemput jam 5 pagi. Hah? Jam 5 pagi? Iya, jam 5 pagi. Aduh, ya wis lah, yang penting makan. Siap-siap ya, bawa jaket. Wah, Andi naik motor pagi-pagi jam 5 dijemput. Dibawa, dia lewat hutan, gitu ya, lewat lembah, gitu ya. Pergi kayak orang pacaran gitu ya. Sampai ke tepi sebuah lautan.
Wah, Andri, mana Andri? Katanya mau makan. Udah deh, tenang dulu tuh. Lalu Andri mengeluarkan pancingnya. Ya, kasih kailnya, dia pancing ikannya. Wah, Alvin nungguin. Katanya mau makan, kok mancing? Oh mungkin mancing dulu. Bener toh? Mancing. Dan mancing itu sebentar atau lama Bapak Ibu? Lama, ya kan? Bisa 2 jam. Teman saya kalau mancing ke laut itu bisa seharian. Ya, pulang-pulang wajahnya merah, ya kan, karena kepanasan. Nah itu mancing 1 jam 2 jam, tapi akhirnya 3 jam dapat ikan. Wah, langsung mungkin Andri ikannya dibawa ke rumah makan supaya fresh. Bayangannya Alvin berubah lagi, ya kan, berasumsi lagi. Nah ternyata setelah ikannya dapat, Alvin diajak ke sebuah gubuk. Vin, tugasmu sekarang bersihkan ikan ini. Hah? Bersihkan ikan ini? Iya, keluarin kotorannya. Aku tak nyiapin perapiannya. Hah? Katanya makan. Ayo dikerjain. Akhirnya karena sudah tidak ada orang dan tidak bisa kemana-mana, Alvin membersihkan ikannya. Dibersihkan, dikeluarkan kotorannya. Andri menyiapkan bakarannya, ya, menyiapkan teh manisnya, ya, menyiapkan bumbunya, menyiapkan sambal dabu-dabunya. Akhirnya mereka bakar. Nah ketika mereka bakar, ya setelah selesai mereka makan bareng. Pertanyaannya Bapak Ibu, Andri melunasi janjinya enggak? Lunas. Janjinya tergenapi enggak? Tergenapi. Ya, masalahnya ya seringkali kita punya asumsi bagaimana janji itu tergenapi. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca firman, ya, firman Tuhan berkata, tahun ini utangmu dilunasi. Wah, kita terima janji itu. Langsung bayangannya, besok saya ke toko, tiba-tiba ada orang yang datang. Orang itu akan berkata, Mas Ik ya? Iya, saya disuruh Tuhan tadi malam, bawa uang 1 gepok. Katanya suruh kasihkan ke kamu, supaya kamu bayar utangmu. Wah, bayangan kita selalu seperti itu, ya. Bayangan kita tuh yang gampang, punya utang, ada orang yang ngasih, dilunasin, gitu ya. Nah, seperti ceritanya Andri dan Alvin tadi, ya. Janji Tuhan pasti tergenapi. Amin. Caranya yang mungkin berbeda dengan cara kita, ya. Cara Allah bukan cara manusia. Cara Allah jauh lebih sempurna dibanding cara kita. Kalau kita punya masalah, kita pengennya instan. Besok bangun pagi selesai. Ya, kita doa, besoknya pertolongan datang. Tidak selalu seperti itu. Bahkan saya bisa katakan tidak seperti itu. Karena Allah pasti punya rencana. Dan Allah memproses kita melalui kejadian itu. Amin Bapak Ibu. Maka kita butuh penghibur Bapak Ibu. Yosua sekalipun sudah dijanjikan seperti itu. Kalau kita baca di Yosua selanjutnya, dia mengalami banyak tantangan untuk bisa menaklukkan tanah itu. Dan dia butuh penghibur. Ya, 3 kali firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, Bapak Ibu bisa baca ayat 6, 7 dan 9. Ya, Allah berjanji dan Allah menghibur Yosua, ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya kita harus percaya. Mungkin janjinya seperti ini. Waktunya pelaksanaannya yang mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Karena itu kita perlu menguatkan, meneguhkan hati kita, tidak menjadi tawar. Dan puji Tuhan, ya, sekarang ini, ya, kita memiliki penghibur itu. Amin. Siapa itu? Roh Kudus Bapak Ibu. Ya. Kalau dulu Yosua dihibur dengan firman Tuhan. Tuhan ngomong. Kalau sekarang kita punya individu, kita punya seorang penghibur yang namanya Roh Kudus. Dia akan mengingatkan kita. Dia akan menguatkan kita. Ya, dalam bahasa Inggrisnya Roh Kudus itu adalah comforter, ya.
seorang penghibur, orang yang akan menolong kita. Tuhan, katanya janjimu seperti ini. Tahun 2024, tahun terobosan buat aku. Kapan Tuhan? Roh Kudus akan menolong kita. Tetap kuat, tetap percaya. Ya, karena kita belajar bahwa hidup kita itu tidak dari apa yang kita lihat saja, tapi dari percaya akan kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yes. Dan yang terakhir, ya, di dalam rencana Allah akan ada aturan-aturan, akan ada rules, ya. Renungkanlah firman ini siang dan malam supaya kamu berhasil. Dan aturan itu ada bukan untuk mengikat kita, tapi untuk menjaga hidup kita sehingga rencana Allah itu akan terwujud dalam kehidupan kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Yes. Saya percaya Bapak Ibu, 2024 kita punya pilihan. Kita bisa ambil rencana kita. Kita bisa, aku mau kayak gini, aku mau kayak gini, aku mau kayak gini. Ya. Atau kita bisa tanya kepada pencipta kita, orang yang menciptakan kita. Bukan orang, Tuhan yang menciptakan kita, individu yang menciptakan kita, yang pasti punya rencana buat kehidupan kita. Ya, yang akan menolong kita tahun 2024 ini. Dan Bapak Ibu, saya akan tutup firman Tuhan ini ya dengan sebuah kesaksian. Bapak Ibu, ayat ini menjadi ayat yang Tuhan taruh di awal tahun buat saya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah Bapak Ibu, saya percaya setiap kita ini adalah ciptaan baru. Dan sebagai ciptaan baru, kita punya tugas, kita punya tanggung jawab ya untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan sesuatu yang baik yang sudah Allah persiapkan buat kita. Dan untuk melakukan itu, kita nggak bisa melakukannya dengan kekuatan kita. Untuk melakukannya itu, kita nggak bisa melakukannya dengan kemampuan kita. Kita butuh Allah. Kita butuh kekuatannya. Kita butuh Roh Kudus untuk menyertai kita. Seperti gambar ini Bapak Ibu. Siapa yang kuat, yang memegang? Kita atau Allah? Dan jawabannya selalu Allah. Ya. Kalau kita berjalan di 2024 ini, mungkin di awal tahun, Tuhan aku mau setia. Tuhan aku mau baca Alkitab setiap hari. Tuhan aku mau belajar untuk berpuasa seminggu 2 kali. Mungkin kita bisa berjanji, mungkin kita bisa punya kerinduan. Tapi dalam berjalannya waktu, ya seringkali seperti anak ini, ya capek. Anak ini bisa melepaskan tangannya, capek, tapi bapaknya nggak pernah melepaskan tangan anaknya. Amin. Bapa kita di surga nggak pernah melepaskan tangannya. Dia akan selalu memegang kita, walaupun mungkin kita gagal, kita nggak mampu. Di tahun ini pasti kita akan memasuki masa-masa, ada waktu-waktunya di mana kita gagal, di mana kita jatuh. Tapi ingat Bapak Ibu, ya, Allah tidak hanya menghargai ketika kita pegang tangannya. Allah selalu pegang tangan kita, bahkan ketika kita melepaskan tangan kita. Amin. Karena dialah yang memegang kita. Dia nggak pernah melepaskan kita Bapak Ibu. Ya, saya percaya ini. Ya, karena bagian Allah itu seperti ini Bapak Ibu. Allah sudah melakukan bagiannya. Bagian kita itu cuma percaya. Bagian kita itu cuma percaya Bapak. Allah sudah melakukannya. Allah yang memberikan rencananya. Allah yang membuat RAB-nya. Allah yang memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melakukan seperti yang Allah rencanakan. Semuanya Allah yang sudah menyiapkannya. Bagian kita cukup percaya. Dan ketika kita percaya, maka kita belajar untuk melangkah. Seperti seorang anak kecil Bapak Ibu. Bapak Ibu yang punya anak usia 2 tahun belajar jalan. Ya, mungkin di sebelah sini mamahnya megangin dia, di sebelah sananya papahnya. Ayo nak.
Dan anak itu mulai berjalan tertatih-tatih. Dan tiba-tiba anak itu jatuh. Apakah ketika anak itu jatuh Bapak ngomong, goblok kamu bodoh? Enggak. Dia berkata, nah ayo bangun, bisa, kamu bisa. Ya, bahkan dia akan mendekat, dia akan menolong anaknya, ngangkat anaknya, ayo jalan lagi. Ya, seperti itulah Bapak kita. Ya, kita belajar mengadopsi rencananya. Walaupun dengan segala kelemahan kita, tapi Allah gak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Ya, saya tutup sharing saya hari ini dengan sebuah kesaksian. Ya, Bapak Ibu ada yang pernah pergi ke Kawah Ijen di Banyuwangi? Ya, saya dapat sharing dari teman saya, salah satu jemaat di sini pergi ke Kawah Ijen bersama mamahnya. Ya, mamahnya usianya sekitar 50-55 tahun. Ya, bukan waktu yang muda untuk naik ke Kawah Ijen. Ya, mereka pergi sore hari sampai di Kawah Ijen itu kira-kira jam 6 sore. Ya, dan mereka dikasih tunjuk, itu loh Bu, nanti sampainya sana, sampainya subuh sekitar jam 4. Nanti Ibu bisa melihat pemandangan yang sangat bagus. Mereka semangat, oh iya ya, pemandangannya bagus, oh bisa ya saya, bisa. Ya kan, mereka dikasih senter dan mereka mulai berjalan bersama rombongan. Ya, pelan-pelan jalan gitu ya. Dan senter ini ya nggak bisa menerangi semuanya, jadi mereka nggak tahu jalannya gimana. Mereka cukup tahu sesuai dengan senternya, yaitu beberapa langkah ke depan. Mereka jalan, ya. Yang anaknya menolong mamahnya untuk bisa melewati rintangan-rintangan, karena jalannya naik, ya, jalannya semuanya integral, ya. Kalau orang fisik tahu ya, integral. Ya, jalannya naik terus, mereka berjalan terus sampai akhirnya jam 4 pagi mereka bisa sampai di Kawah Ijen. Ya, mereka bisa melihat sebuah kawah di mana ada api yang berwarna biru. Pemandangan yang sangat bagus. Saya dikasih fotonya tapi saya nggak bisa tampilin di sini. Nah, mereka melihat itu luar biasa, mereka senang sekali. Nah, pagi harinya setelah makan pagi mereka turun. Ketika mereka turun, mereka baru mendapati, ternyata perjalanan ke sana itu ngeri ya. Tanjakannya, sebelahnya jurang, ya, sebelahnya batu-batu, jalannya ngeri. Mereka ngomong, kalau saya melihat ini di siang hari, saya mungkin gak mampu jalan ke sana. Saya sudah takut duluan. Tapi untung, ya, saya ngelihatnya setapak demi setapak. Sampai akhirnya saya bisa sampai di atas. Nah Bapak Ibu, bersama Tuhan, kita mungkin gak bisa ngelihat seluruhnya. Tuhan nanti akhirnya gimana Tuhan? Tuhan nanti hutangku akhirnya gimana Tuhan Yesus? Tuhan pelayanku nanti akhirnya gimana Tuhan? Seberapa besar pelayanan saya? Tuhan gak akan ungkapkan itu. Kalau Tuhan tunjukkan itu, mungkin kita akan ketakutan. Mungkin kita akan lari. Tapi Tuhan akan tunjukkan setahap demi setahap. Dan ketika setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, kita berjalan bersama Tuhan. Pada akhirnya kita akan sampai juga ke tujuannya. Amin Bapak Ibu, amin. Ya, luar biasa. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan menolong kehidupan kita untuk memasuki tahun 2024 ini. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu beserta kita. Dan Tuhan rindu kita mengadopsi rancangannya dibanding rancangan kita. Karena rancangan Allah itu rancangan yang sempurna. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya serahkan kepada Bu Sarah. Thank you. Bapak Ibu, saya tidak memberitahu sesuatu ya, yang saya ngomong soal RAB. Karena tadi pagi saya ngomong soal RAB juga ya. Siapa yang hadir pagi? Saya nggak ngomong ke Pak Ivan tentang RAB, tapi saya ngomong tadi pagi dan sekarang Pak Ivan berulang-ulang mengatakan bahwa kalau saudara memilih rencana Tuhan, RAB-nya urusan Tuhan. Semua resikonya urusan Tuhan. Tidak ada orang membuat rencana tanpa RAB, benar?
Nah, dan kalau saudara memilih rencananya, aman saudara. Saudara nggak susah. Tapi saudara harus berani. Saya mau cerita mimpi saya yang agak aneh tadi pagi saya cerita. Saya itu malam hari bermimpi pergi ke sungai. Sungainya itu luar biasa indah. Bukan indah, jernih, dalam sekali. Saya jadi ingat waktu masa kecil saya. Sampai bisa kelihatan dasarnya, batu-batunya. Dan sangat aneh bahwa ada terumbu karang di sungai itu. Lalu saya mengatakan, saya ingin terjun di sungai itu. Lalu saya berkata, saya ngomong, ada buaya enggak ya? Saya ngomong ada buaya enggak? Saya jawab sendiri, ah ini sungai dirancang tidak ada buayanya. Lalu saya jalan di pinggir sungai. Tiba-tiba ikan, itu seperti ikan gurame tapi besar sekali. Melompat di pinggir sungai. Tapi dalam hati saya bilangin, saya nggak bisa pegang ikan ini kan licin, paling nggak bisa. Saudara tahu nggak? Sangat aneh. Ikan itu ngomong dengan suara manusia, menawarkan diri ke saya. Akhirnya saya ambil itu ikan. Waktu saya bawa itu ikan, kemudian saya liatin dari arah, what's wrong? Dari arah perkampungan, seorang bapak dengan wajah yang menggambarkan kegelapan, ya, kegelapan bukan hitam, kegelapan, sama seekor anjing menggonggong dan saya berhenti. Saya berpikir, salah aku bawa ikan ini. Tapi kemudian orang itu ternyata lahiri di seberang sungai sana dan saya dapati diri saya sedang membersihkan sisik ikan. Jadi ceritanya tadi banyak tentang ikan, bikin kita ingin pedot puasanya ya. Jadi saudara sebetulnya saya bilang Tuhan itu mimpi apa? Dan kemudian saya merasa di dalam hati saya bahwa itu menggambarkan hati saya dan kemungkinan hati banyak orang yang kadang-kadang seperti Yosua sampai perlu 3 kali. Kuatkan hatimu, kuatkan hatimu. Seperti Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah ngomong, tapi waktu kita mau melangkah, ini apa enggak ya? Benar enggak sih ya? Nah Tuhan sepertinya ngingatin saya, kamu tuh kayak gitu. Sudah aku tunjukin kayak apa sampai ikan itu lompat sendiri. Minta diambil, ikan bisa ngomong kayak manusia. Saya kira ini menggambarkan kita yang sudah terima begitu banyak kebenaran. Kadang-kadang Yosua itu diyakinkan sampai 3 kali. Kuatkan, kuatkan, kuatkan. Amin ya. Jadi tantangannya saat ini adalah mau rencana sendiri apa rencana Tuhan? Mau rencananya sendiri, rencana sendiri juga bagus. Tapi biaya sendiri. Atau rencana Tuhan jauh lebih hebat. Mungkin di luar kemampuan saudara, pasti di luar kemampuan saudara. Tapi Tuhan yang beresin semua. Mana yang mau rencana Tuhan? Ya oke ya. Luangkan waktu ya. Kita nyanyikan lagu ini, penyertaanmu. Semua yang mau rencana Tuhan berdiri di sini lalu kita worship sama-sama. Silakan boleh maju ke depan. Ya ini menuntut satu keberanian. Tahun ini aku mau rencana Tuhan, bukan rencana aku. Silakan maju di depan. Pak Ken sudah maju duluan. Saudara-saudara, kadang di usia ini saya kadang merasa kayak sepertinya terlambat merencanakan sesuatu. Tapi tidak. Selalu ada yang bisa kita mulai di tahun berapapun ya. Oke, kita nyanyi lagu Anugerahmu. Yang minggu lalu kita nyanyikan. Ya, ini butuh sedikit keberanian. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu mari silakan maju lebih di depan. Terutama bagiku. Serius ya saudara ya. Saudara sudah punya banyak rencana, stop. Rencana Tuhan.
segalanya bagiku. Worship. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahmu semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, 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 semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, yes Lord. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi anugerahmu Tuhan, anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Sekarang saya beri kesempatan saudara ceritakan rencana saudara ke Tuhan. Yang saudara sudah bikin. Tuhan, aku rencana tahun ini bikin ini. Bilang ke Tuhan. Tahun ini aku mau apa, bilang ke Tuhan. Jika sudah, sekarang dua tangannya angkat ke Tuhan. Saya mau minta Tuhan ganti. Saya juga. Saya punya rencana, tapi saya minta Tuhan tuker rencana saya. Tuhan Yesus, kami berdiri di sini dan kami sepakat. Kami ingin rencanamu. Kami mau rencanamu. Kami sudah bikin rencana kami. Tetapi sekarang ambil Tuhan.
dan tulis ulang rencana-Mu di hidup kami. Dan kami sepakat memutuskan untuk menghidupi rencana-Mu Tuhan. Walau jalannya sukar, walau tidak seperti ekspektasi kami, tidak seperti asumsi kami tahu sebagaimana rencana-Mu sempurna, jalan-Mu juga sempurna, cara-Mu sempurna, semua yang terbaik bagi kami. Ajar kami untuk mengikuti rule-Mu Tuhan. Kami ikuti aturan main yang Kau tetapkan bagi kami. Kami percaya penghiburan-Mu cukup untuk kami. Meteraikan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bisa kembali ke tempat duduknya. Mari kita berdoa. Ada pengumuman dari youth untuk acara Natal ya. Ya. Pada Sabtu Januari tanggal 27 jam 5 sore di sini. Apakah ini Natal youth? Ya, betul. Oke, kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih kepada Pak Ivan. Beliau ternyata menangkap apa yang saya sudah sampaikan tadi pagi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, semua yang kami berikan adalah bagian terkecil dari berkat Tuhan yang sangat besar di hidup kami. Dan kami selalu percaya semua berkat yang ditaruh dalam tangan kami, ada bagian untuk dimakan, ada bagian untuk ditabur. Berikan kami hikmat dalam perkara ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Besar kasih, mari berdiri saudaraku. Bagi dunia karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan karena Engkau hebat, Engkau dahsyat, luar biasa dalam hidup kami Bapa. Tuhan, saat kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Bapa. Tuhan berkati bangsa ini Tuhan dengan damai sejahtera, dengan keamanan,
dengan damai yang berasal dari Engkau ya Bapa. Kami berdoa untuk pemerintahan saat ini Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan berkati kabinet-kabinetnya. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan berikan hikmat kepada mereka untuk memimpin bangsa ini ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan untuk pemilu tahun ini Tuhan bulan Februari. Kami berdoa di dalam nama Yesus pemilu berjalan dengan baik, aman, lancar dan jujur ya Bapa. Kami percaya Tuhan telah sediakan, Tuhan telah tentukan pemimpin yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia ini Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan yang buka tingkap langit. Tuhan berkati setiap umat-Mu di tempat ini dengan kelimpahan-kelimpahan, kebaikan, kemurahan Tuhan senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan saat kami pulang Tuhan lindungi kami, Tuhan jagai kami, tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Coba Tuhan pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat.